mazhab saddud dzara'i lan dalil saddud dzara'i. Iki wis diwaca. Durung. Wa kullun lan utai saben-saben suci minad dalil saking dalil an-naqli kang basa nakal wal aqli lan bangsa akal iku muftaqirun kang butuh ilal akhir maring kang weneh. Maksudnya bagaimana fa innal ijtihad krono temen sudun ijtihad iku la yuqbalu ora den trima apa ijtihad bidunil iktimat kelawan tanpa tetanggenan alat dalili ing atase dalil nakli kang bangsa nakli kang bangsa riwayat. Jadi ijtihad tanpa disertai dengan dalil nakli ini tidak bisa diterima. Begitu juga sebaliknya. Dalil nakli saja tanpa didasari dengan penalaran yang benar, tanpa didasari dengan cara berpikir yang benar di dalam memahami dalil nakli, ini juga tidak bisa diterima. Artinya dalil nakli dan dalil akli di sini ini harus dipadukan. Ini kenapa kok ijtihad tidak diterima kalau bertumpu, kalau berdasarkan kepada dalil akli tok li'annal ijtihad li'annal aqla karena teman sutune akal al-mahd kang murni, kalau logika murni tok tanpa berdasarkan kepada dalil nakli iku la dakhla ora ana ruang iku maujud lahu kudu akal mahad fi tasri'il ahkam ing dalem ora ana gon mlebu maksudnya ruang masuk lahu maring akal mahad fi tasri'il ahkam ing dalem nyariatake pira-pira hukum. Karena memang akal ini tidak punya otoritas di dalam mensyariatkan suatu hukum, di dalam menetapkan suatu hukum. Bukan wilayahnya. Akal hanya sekedar untuk membantu saja, membantu di dalam memahami dalil nakli. Wal istidlalu lan wa al istidlalan teman suduni istidlal amrih dalil bil adillah kalan pira-pira dalil an-naqli kang bangsa nukil iku yahtaju butuh apa istidlal ila nadharin maring ngangen-ngangen wa ta'ammulin lan apa yo neliti wa ta'ammukin lan mendalami. Ta'ammuk, nazar itu kan juga harus menggunakan apa? Harus menggunakan logika, harus menggunakan akal. Begitu. Artinya dua dalil ini saling membutuhkan satu sama lain. Tapi tetap yang menjadi dasar utama adalah dalil nakli, bukan dalil akli. Wa hadhil adillatu utawi iki pira-pira dalil iku ima antakuna ana kalane yen to ana apa hadhil adillah ana iku aslan dasar mustaqilan kang dhewe binafsi kelawan awak dhewe ne aslan fitasri'ing dalem gawe syariat. Maksudnya bela yahtaju ora butuh apa aslan mau inda isbatil hukmi. Ing dalam netepake hukum bihi kelawan asal ora butuh ila sayin akhor maring suci-suci akhor kang liya. Ini asal ini tidak membutuhkan di dalam olehnya menetapkan hukum dengan asal tersebut tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain, tidak perlu bantuan. Apa wa utawi aslan mustaqil iku al-Qur'anu was sunnatu wal ijma' wa ma lan perkara ya ta'allaqu kang berhubungan apa ma biha kelawan Qur'an was sunnah wal ijma' contoh nikal istihsan wal istihsan wal urfi lan uruf madhhabi sahabi. Aslan mustaqil ana kalane wa imma annaha lan ana kalane yen to wa imma annaha lan ana kalane temen sutuhune adillah iku laisat ora ana apa adillah iku aslan asal dasar mustaqilan kang dhewe binafsi kelawan awak dhewe asal mustaqil. Apa wa huwa utawi ma laisa aslan mustaqil iku al qiyas qiyas fa innahu ka temen sudune qiyas iku yahtaju butuh apa qiyas fi isbatil hukmi ing dalam
oleh netepake hukum bi kelawan kias ila aslin maring asal waridin kang tumeka fil kitab ing dalam kitab sunnati awi sunnati utawa sunnah awil ijma utawa ijma. Nah, ada kalanya dalil itu tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan kepada hal lain. Artinya di dalam menetapkan hukum dia butuh pijakan lain. Seperti halnya kias, karena kias ini kan la budda min apa? Min aslin, la budda min aslin. Kias ini kan la budda apa? Minad dalil. Dalil ini ada kalanya kitab atau sunnah atau ijma. Kemudian kalau di debat, bukankah ijma itu juga yahtaju ilal mustanad? Ijma itu juga butuh dasar. Seorang ulama, seorang mujtahid yang melakukan konsensus atas suatu pendapat, ini juga membutuhkan dasar mereka. Membutuhkan dasar. Nah, kenapa kok di sini disampaikan oleh Kiai Musoneb antakuna apa aslan mustaqil ijma itu? Artinya tidak seakan-akan tidak butuh dasar. Beda dengan kias yang selalu butuh dasar. Nanti sekalian. Amma kama yahtaju kaya oleh butuh apa kias ila ma'rifati illatil hukmil asli maring ngawruhi illati hukum asal al makisi alih kang den kiasake apa alihi al. Sebagaimana kias itu membutuhkan kepada dalil, kias itu juga membutuhkan kepada illat yang mendasari hukum makis alih. Amma ihtiyajul ijma, dikatakan tadi ijma kan butuh kepada mustanad, kepada dasar. Amma ihtiyajul ijma anapun utai butuh ijma ila mustanadin maring mustanad iku fawa mongko utawi ihtiyajul ijma ila mustanad iku inda takwinihi ing dalam nalikane bentuk ijma wan iqadihi lan kabentuke ijma. Iqad itu apa? Iqad kabentuk tosah. Saya ijma. La indal istidlali ora ing dalam nalikane amrih dalil bihi kelawan ijma. Iya. Milone apa? Kita itu tidak wajib mengetahui mustanadnya ijma, itu tidak wajib. Misalkan sampai mendengar ada ijma, ada ijma ulama tentang apa? Taruhlah ada ijma ulama tentang nikah mut'ah itu haram. Apakah kita wajib untuk mengetahui? Apa kita wajib atau harus untuk mengetahui mustanad dalil dari ijma itu? Tidak harus, karena ijma itu sendiri sebagai dalil. Kita mau mengorek lebih jauh lagi apa dalil ijma kok bisa mengatakan nikah mut'ah itu haram misalkan? Ya, kita nggak wajib untuk mengetahuinya. Nah, yang jelas para ulama telah sepakat seperti itu. Maka ya kita gunakan ijma'nya mereka, konsensus mereka sebagai sebuah dalil. Itu adalah kenapa kok ijma dikategorikan dalil yang mustaqil binafsih. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih jauh pembahasan ijma. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Ta'rifuhu, definisi ini Al-Quran khasaisuhu tur piro-piro keistimewaan Al-Quran. Khasais itu bisa di keistimewaan atau karakteristik ya. Khosiyah itu karakteristik. Hujjatuhu tur bangsa hujjai Al-Quran ahkamuhu pira-pira hukum Al-Quran dilalatu ayati lan oleh nuduhake pira-pira ayat Al-Quran alal ahkami ing atase pira-pira hukum bayanuhu tur jelasake Al-Quran. Kita akan kupas Al-Quran dari
beberapa sisi, mulai definisinya, karakternya, hukum-hukumnya, serta makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ta'riful Quran. Al-Quran utai Al-Quran fil lughati ing dalam Al-Quran fil lughati ing dalam lughat bahasa iku masdarun, masdar. Quran diambil itu merupakan masdar bi makna al-qiraah kelawan makna qiraah maca. Quran secara bahasa kan dari kata qiraah, merupakan masdar. Wa ta'rifu lan utawi ta'rife Al-Qur'an indal usuliyina ing dalem mungguhe ulama ahli usul. Alhamdulillah. Litamyizihi dong. Wa ta'rifu lan utawi na'rifi Al-Qur'an indal usuliyin iku litamyizihi krana bedaake ngono penak. Litamyizihi krana bedaake Al-Qur'an an ghairihi saking sakliyane Al-Qur'an. Jadi mendefinisikan Al-Qur'an, definisi yang dilakukan apa? Takrif yang disampaikan oleh usuliyin terkait Al-Qur'an ini tujuannya untuk membedakan antara Al-Qur'an dengan selain Al-Qur'an. Litamyizi krono bedaake Al-Qur'an an ghairi saking sakliyane Al-Qur'an ala raqmi meskipun toh min suhratihi saking apa mashure takrif utawa mashure Al-Qur'an wa ma'rifatihi lan den kinawruhine Al-Qur'an. Meskipun toh sudah masyhur apa itu Al-Qur'an, tapi kenapa kok didefinisikan lagi? Sesuatu yang sudah masyhur kan tidak perlu didefinisikan ya. Perkara lek wis masyhur, perkara lek wis maklum ini tidak perlu didefinisikan. Karena tahsilul hasil. Definisi itu kan tujuannya untuk apa? Untuk apa namanya? Menjelaskan suatu perkara. Lek perkara ini wis jelas. Makanya tidak perlu definisi mestinya. Akan begitu. Nah ini kenapa kok usuliyin mendefinisikan padahal sudah maklum definisinya apa itu Al-Qur'an? Tujuannya adalah untuk membedakan antara Al-Qur'an dengan yang lain. Wa tasmiyatuhu suratihi ta'rifu indal usuliyin litamyizi an ghairihi al-raqam. تعرف القرآن في اللغة معروف أن الأسلوب لتمييز الأنوار على رغم ataf nang min suhratihi wa tasmiyatihi lan jenengi Al-Qur'an bi asma' kelan pira-pira jeneng asqathiratin kang akeh kal kitab wal mushaf wa tanzil wal furqan wa dzikr. Apa Al-Qur'an? Wa ya Al-Qur'an iku kalamullah. Firman Allah Ta'ala. Al-munazzalu kang den turunake apa kalamullah ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil lisani kelawan lisan al-arabi kang bangsa Arab. Lil ijazi krana ngapesake utawa lil ijazi krana dadi mukjizat bi aksari suratin kelawan luweh cendak-cendake surat minhu saking Al-Qur'an minhu saking kalamullah al-maktubi kang den tulis al-maktubu kang den tulis kalamullah sifatnya fil masahifi ing dalam pira-pira mushaf al-mangkulu kang den nukil bitawaturi kelawan mutawatir al-muta'abbadu tur kang den wilang-wilang ibadah bit apa bitilawatihi maca kalamullah Al-Qur'an iki maksudnya al-mabdu'u kang den kawiti bi suratil Fatihah kelawan surat Fatihah al-maktumu kang den pungkasi bi suratin nas kelawan surat qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah takrif yang disampaikan oleh usuliyin. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah
dengan menggunakan bahasa Arab. Tujuan diturunkannya ini sebagai mukjizat dengan lebih pendek-pendeknya surat di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu yang merupakan firman Allah itu ditulis di dalam mushaf-mushaf yang ada sekarang ini, yang dinukil secara mutawatir sampai kepada kita dan yang dianggap ibadah membacanya. Yes. Itu adalah Al-Quran. Di mushaf yang ada ini ya Al-Quran. Khosaisuhu, piro-piro khosais. Piro-piro khosia ya utawa piro-piro ya sifate Al-Qur'an. Ya tabayyanu dadi pertelo minat ta'rif saking ta'rif asabiq yang dingin apa andal Qur'an temen sudin Al-Qur'an iku ya tamayyazu. Dadi beda apa Al-Qur'an bil khosaisi kelawan piro-piro karakter ataliyah kang teko. Pertama, innahu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Innahu kalamullah, kalami Allah Ta'ala binazmihi kelawan bangunane kalam wa maknahu lan maknane kalam. Jadi hurufnya, maknanya, kalimatnya ini merupakan firman Allah. Dalilnya bibidalil ijazi, kelawan dalil rupa oleh ngapesake Al-Qur'an. Ai irtiqaihi tegese munggahe Al-Qur'an, unggule Al-Qur'an ya, unggule Al-Qur'an fil balaghati ing dalam balaghah sastra ila haddin maring batas khorijin kang metu apa had an tauqil basar saking kekuatane manusa. Maksudnya ijaz seperti itu. Maksudnya ijaz adalah Al-Qur'an ini sangat tinggi sekali nilai balaghahnya, nilai sastranya sampai kepada batasan yang tidak dimampui oleh umat manusia. Artinya umat manusia tidak mampu untuk mendatangkan suatu untayan kata yang menyamai Al-Quran di dalam nilai sastranya. Tidak akan mampu. Fayakunu mongko ono apa kalamullah apa Al-Quran iku mulziman kang netepake bima kalawan perkara dalla kang nuduhake apa Al-Qur'an alaihi ngatasi ma. Netepake maksudnya majibake ya. Minal ahkam nyatane saking pira-pira hukum lisudurihi krana metune Al-Qur'an amman saking zat tajibu kang wajib apa taatuhu taat ing man. Karena itu maka Al-Qur'an ini mewajibkan kepada umat manusia untuk mengamalkan apa saja yang ditunjukkan, hukum-hukum yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa bihi lan kelawan kalamullah binadbi wa ma'nahu yakhruju kejaba apa kalamun ucapan kalam ghairillah, ucapane saliyane Allah taala. Fa innahu wa taman suduhune kalamu ghairillah iku la yusamma oratin aran ya apa kalamu ghairillah Qur'anan ing Qur'an. Walau kana senajan ta ana apa kalam iku hadisan qudsi, hadis qudsi tidak bisa disebut Al-Qur'an. Au adian utawa
kutsian au adian. Au adian utawa hadis apa kang bangsa adat ngono. Selain hadis qudsi maksudnya ngono. Li'anna ma'anil hadis kalau temen sutune pira-pira maknane hadis min indillah iku saking ngersane Allah taala wa alfazuhu alutai pira-pira lafati hadis wa siyaqatuhu lan redaksine hadis iku min indir rasuli saking ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melone hadis qudsi tidak bisa disebut Al-Qur'an karena redaksinya tidak dari Allah, redaksinya dari Kanjeng Nabi meskipun toh maknanya itu dari Allah melalui apa? Ilham ya, melalui wahyu. Fa idza adhafa mongko ing dalem nalikane nyandarake sinten Kanjeng Nabi hu ing kalam ilallah maring Gusti Allah ya sumia mongko den arani apa kalam hadisan ing hadis kutsian kang bangsa kudus hadis kutsi ngono. Walaisal hadis walaisal orang apa hadis fi orang yang fi martabatil Quran yang dalam tingkatan Al-Quran fil hujjah yang dalam fungsi hujjah tentu di bawah Al-Quran. Wala tasyulan ora sah apa salat bihi kelawan hadis qudsi walal ta'abbudu lan ora wala ta'abbud bi tilawatihi wala ta'abbud lan ora sah apa ibadah bi tilawatihi kelawan ibadah kelawan maca hadis qudsi. Karena hadis qudsi ini laisa muta'abbadin bitilawati. Laisa muta'abbadan bitilawati. Hadis qudsi itu tidak sampai membaca itu tidak dianggap ibadah kalau tanpa ada niat apa? Tanpa ada niat ini ta'allum, tanpa ada niat taklim, tanpa ada niat maka sampean tidak bernilai ibadah membaca hadis qudsi ataupun hadis-hadis yang lain. Berbeda dengan Al-Quran, sampean membaca Al-Quran tanpa ada niat apapun, sampean orang niati ibadah, itu sudah bernilai ibadah dan berpahala. Nah, kalau hadis qudsi sekalipun toh hadis qudsi ini tidak akan bernilai ibadah membacanya kalau tanpa ada niat sebagai apa ta'allum atau sebagai ittiba, tabarruk dan seterusnya. Jami'ul Quran Arabiyun. Yang kedua, khosois, keistimewaan dari Al-Quran yang bisa kita pahami dari takrif adalah Jami'ul Quran Arabiyun. Sekabehane Al-Quran itu bahasa Arab. Seluruh bahasa kalimat yang ada di dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Laisa orano iku fi ing dalam Al-Quran apa saeun suwi-wiji min lughatil a'ajim saking bahasa ajam. Meskipun toh ini ada khilaf ya bainal ulama. Tapi inda bukan jumhur. Menurut qaul ashah di dalam Al-Quran tidak ada selain bahasa Arab. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan ada di dalam Al-Quran ada bahasa selain Arab. Itu nanti disebut mu'arrab, bahasa serapan, bahasa ajam yang digunakan oleh orang Arab kemudian disebut di dalam Al-Quran. Itu ada menurut sebagian ulama. Contohnya lafaz miskat, contohnya lafaz istabrok, dan banyak lagi contoh-contoh lafaz yang lain yang di sana itu berangkat dari bahasa non Arab kemudian diserap oleh bangsa Arab dan disebut di dalam Al-Quran. Ini menurut sebagian ulama seperti itu. Tapi menurut qaul ashah enggak. Lafaz seperti miskat itu sekalipun toh digunakan di dalam bahasa selain Arab, bahasa ajam,
Tapi di dalam bahasa Arab itu juga digunakan, artinya min tawafuqil lughataini. Istilahnya min tawafuqil lughataini. Dua bahasa ini sama. Dua bahasa yang sama. Fala yakunu mengko ora ana apa tafsirul Quran, nafsir Al-Quran wala tarjamatu lan nerjemah Al-Quran ila ayyi lughatin maring endi-endine lughat ukhra kang weneh ora ana iku Qur'anan Quran. Terjemah Al-Quran tidak bisa disebut Al-Quran. Makana kapan-kapan ono apa dzalika mengkono-mengkono tafsir wa tarjamah ana iku mutabiqon kang nocoki lil mufassari maring lafat kang den tafsiri nocoki fi dilalati ing dalam oleh nuduhake mufassar meskipun toh maknanya ini cocok akan tetapi tetap tidak bisa dinamakan Al-Quran. Tafsir tidak bisa dinamakan Al-Quran li'anna Al-Quran karena temusudina Al-Quran iku Arabiyun bangsa Arab khosun kang khusus nazala kang temurun apa Quran binadzmihi kelawan kelawan ya susunane Arabin khos wa maknahu binadzmihi kelawan apa ya hurufi Arabin khos kalimati Arabin khos wa maknahu lan maknane Arabin khos min indillah saking ngersane Allah taala. Innal Qur'an temen sudene Al-Qur'an iku mangkulun den nukil il ajali maring pira-pira generasi bitawaturi kelawan tawatur. Al-Qur'an dinukil secara mutawatir sampai kepada kita. Maksudnya bagaimana ai biwasitati jam'in tegese kelawan lantaran golongan. Yahfazuna kang apal sapa jama'hu ing Al-Qur'an an jam'in saking golongan kang meneh ilar rasuli maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinukil dari sekelompok perawi yang mereka nukil dari sekelompok rawi sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Wat tawatur utawi tawatur iku yufidu awe faedah apa tawatur ilma ing ilmu yakin maksudnya al ilma ing yakin wal qat'alan mesti age bisihatir riwayah kelawan saya riwayat. Kalau riwayat itu sudah mutawatir maka sudah bisa dipastikan riwayat itu benar, berita itu benar. Itu maksudnya riwayat ditawatur kayak ngono. Tak bisa dibantah dengan logika pun tidak bisa dibantah. Ini kalau khobar sudah menjadi mutawatir. Waqat ta'ayyada lan teman-teman jadi kuat apa hibdun nasi apalane manusa bil Quran fil apa kok bil Quran hibdun nas Al-Quran ya bil kitabah kelawan den tulis as-sabitah kang tetep yakinan kelawan yakin min lahdati nuzuli Jibril al-Amin awit saking mongsone oleh temurun malaikat Jibril al-Amini bihi kelawan Al-Quran ala qalbin nasi ing atase manai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila mukhtalafil ajzali tumeka maring beda-bedane pira-pira generasi al-mutalahiqah kang nusuli generasi-generasi setelahnya wa yatarattabu lan ditimbul ala hadhil khasyah ing atase iki keistimewaan apa annama temen sudune perkara laisa kang ora ana apa maiku bi mutawatirin kelawan mutawatir kal qira'a kaya qira'a syahada kang sat wal hadis lan kaya hadis qudsi kula yu'addu ora tin wilang-wilang apa ma laisa bi mutawatir ora tin wilang-wilang minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang sampai kepada kita itu harus Al-Qur'an yang mutawatir. Kalau ada riwayat, ada kalimat yang diriwayatkan itu sebagai Al-Qur'an akan tetapi tidak diriwayatkan secara mutawatir, maka tidak bisa dikatakan itu Al-Quran dan tidak diberi hukum Al-Quran. Jadi ono riwayat, ono kalimat ini diriwayatkan ini sebagai Al-Quran, akan tetapi tidak memenuhi riwayatnya, tidak memenuhi riwayat mutawatir, maka tidak bisa disebut Al-Quran. Tidak dihukumi Al-Quran sekalipun toh itu diriwayatkan sebagai Al-Quran.
Wal qiraah utawi qiraah sadah ya ya qiraah sadah iku al mangkulah kang den nukil ilaina maring kita. Al mangkulah ilaina Qur'anan jen ono apa? Ono ayat Qur'anan dinukil kepada kita sebagai Al-Qur'an. Tapi dengan apa? Sampai kepada kita bi akhbaril ahad. Kelawan biro-biro khobar ahad. Tidak sampai kepada khobar yang mutawatir. Contohnya ka qiraati Ubay bin Ka'ab fi qada'i shaum ing dalam nyaur poso. Piye qiraai Ubay bin Ka'ab fa iddatum min ayyamin ukhar mutatabi'at, ada penambahan mutatabi'at. Padahal dalam Al-Qur'an yang mutawatir kepada kita, yang dinukil secara mutawatir sampai kepada kita, ini tanpa ada lafaz mutatabi'at. Wa qiraati Ibni Mas'ud fi kafaratil yamin ing dalam kafaratil yamin faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at, ada penambahan mutatabi'at lagi. Wa ziyadatu mutatabi'at lan utawi tambahe mutatabi'at iku lam tatawatar, ora mutawatir apa ziyadah, hanya diriwayatkan kepada kita secara ahad saja. Oleh karena itu falatu aku mengkorat dan wilang-wilang apa ziyadatu mutatabi'at minal Qur'an, saking Al-Qur'an tidak bisa kita anggap itu bagian dari Al-Qur'an. Nah sekarang apakah itu menjadi hujjah? Qiraah yang sada itu bisa menjadi hujjah atau tidak nanti? Wa mislu qiraati ba'dhim lan padane qiraah sebagiane ulama fi nafaqatil walidati ing dalam nafaqoi maring pira-pira wong tua wadon. Piye ayate, piye qiraah sadae wa 'alal warisi ay dzirrahmi wal dzirrahmi al mahram mislu dzalik. Wa 'alal warisi ada penambahan dzirrahmi al mahram. Ayo. Dzirrahmi al mahram. Ini ada penambahan lafaz ini. Wa ziyadatu dzirrahmi al mahram iku lam tatawatar, ora mutawatir apa ziyadah. Tidak bisa dihukumi Al-Qur'an. Berarti bagaimana? Kita menyentuhnya tidak harus mempunyai wudhu, kita membacanya tidak harus dalam keadaan suci dari hadas besar. Wong junub ya oleh maca kuwi. Karena hukumnya tidak Al-Qur'an. Seperti itu. Disentuh ya tidak masalah. Karena hukumnya tidak Al-Qur'an. Walaisat lan ora ana apa al-qiraatu qira'a as-sadatu. Kang sad iku hujjatan hujjah. Ini menurut sebagian ulama saja. Tapi kalau menurut Hanafiyah dan Ba'dus Syafi'iyah, qiraah sadah bisa menjadi tendensi hukum. Li'annaha karena temusutune qiraah sadah iku laisat ora ana apa qiraah sadah iku bi Qur'anin kelawan Al-Qur'an wala sunnatin lan ora sunnah. Karena apa? Li'annaha karena temusutune qiraah sadah iku lam tungkol ora dinukil apa qiraah sadah ala annaha, ora dinukil ala annaha ing atase temusutune Al-Qur'an. Ala ana ing temen sedune qiraah sadah ngono ya. Ala annaha ing atase temen sedune qiraah sadah iku Qur'anun Qur'an, wala ala annaha lan ora ing atase temen sedune qiraah sadah iku sunnatun sunnah. Ya. Ini menurut pendapat yang ashah, tidak bisa dijadikan tendensi hukum. Ashah indal muallif ya, inda Syekh Wabah. Tapi kalau kita baca di Ghayatul Wusul menurut kaul ashah inda Syekhul Islam Zakaria Ansori, qiraah sadah ini hukumnya seperti apa? Hadis ahad. Kalau hadis ahad bagaimana? Bisa dijadikan hujjah apa enggak? Bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Wa yarolan ningali atau berpendapat sapa akharuna pira-pira ulama kang meneh ana ing temen sutuhune kelakuan iku ya susah apa alih tijaju gawe hujjah biha kelawan qiraah sadah ala annaha
netepi ing atas temen sutu ni qiraah asada iku hujjatul hujjah dzanniyatun kang bungsul dzon. Karena qiraah asada ini adalah hujjah yang masih dzanni. Lah kalau hujjah yang masih dzanni ya ka sunnati koyo sunnah sing ahad maksudnya. Seperti sunnah yang ahad. Itulah buta krana ora hindar ke maujud mingkau ni saking anane qiraah asada iku masmu'atan kang den rungu iku masmu'atan kang den rungi minan nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau qiraah asada ini sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan itu disampaikan oleh kanjeng Nabi, hanya saja tidak sampai kepada kita secara mutawatir. Itu tok kalai. Kalau kemungkinan itu disampaikan oleh kanjeng Nabi, didengar dari kanjeng Nabi sangat besar. Karena tidak mungkin para perawi qiraah asada ini mereka membuat-buat apa? Bacaan Al-Quran, riwayat bacaan Al-Quran tidak mungkin. Sangat besar kan dosanya. Wa kullu masmu'in lan utawi sekabehane perkara kang den rungu minhu saking kanjeng Nabi ku hujjatul hujjah. Jadi statusnya beralih seperti apa? Sunnah ya. Qiraah asadah sekalipun toh ini tidak dihukumi Al-Quran, akan tetapi menurut pendapat ini statusnya ini beralih seperti halnya sunnah, seperti halnya hadis, seperti halnya sunnah. Karena tidak menutup kemungkinan memang, atau kemungkinan besar malah kemungkinan besar qiraah asada ini juga disampaikan oleh kanjeng Nabi meskipun toh tidak sampai kepada kita secara mutawatir. Amal basmalah tu anapun utai basmalah iku faya mangko utai basmalah bittifaqil muslimina kelawan sepakate pira wong muslim di ulama, dengan sepakatnya para ulama iku ayatun ayat fi sulbi suratin Naml ing dalam tengahe surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml, di tengah-tengah surat An-Naml, basmalah adalah bagian dari Al-Quran. Artinya ia merupakan ayat di dalam surat An-Naml. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu basmalah. Sepakat, gak ada yang hilaf. Sekarang terjadi perbedaan pendapat amal waridah anapun utawi kang tumeka basmalah kang tumeka ngono ya. Tumeka fi awailis suwar ing dalam pira-pira kawitane pira-pira surat. Iku faya mongko utawi al basmalah iku ayatun halimaneh minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Tapi ini pendapat siapa? Fitijahi ba'dil ulama ing dalam pendapatnya sebagiannya pira-pira ngalim. Contohnya kal Hanafiyah koyok ulama madhab Hanafi wasafiyah dan ulama madhab Syafi'i. Menurut mereka basmalah adalah bagian dari Al-Quran di dalam setiap surat. Jadi termasuk Al-Fatihah juga diawali dengan basmalah. Li'annaha karena temen sutuhune basmalah iku unzilat dan turunake apa basmalah ala Rasulillah ing atas Rasulullah sallam. Diturunkan ma'al awwali kulli suratin sertane kawitane saben-saben surat, karena basmalah diturunkan bersama kepada Rasulullah bersamaan setiap surat, di dalam awal setiap surat. Ini patuk tabu lan ditulis jadi seperti ini. Basmalah ini selalu disampaikan oleh kanjeng Nabi ketika mengawali surat-surat di dalam Al-Quran. Sama seperti itu. Dan bukti lagi para sahabat yang menulis, yang punya tugas menulis Al-Quran di lembaran-lembaran kertas, di lembaran-lembaran kulit, bahkan di lembaran-lembaran kayu, papan dan lain sebagainya, tidak utuh dalam satu buku kalau dulu kan. Jadi ketika mengawali surat selalu ada tulisan basmalah. Nah, ini sebagai bukti bahwa al-basmalah ini adalah bagian dari Al-Quran. Waktu kita bulan dan tulis apa basmalah bi khatil Qur'ani kelawan khati Al-Quran dan tulisannya Al-Quran. Bi awwali kulli suratin ing dalam kawitane saben-saben surat bi amri Rasulillah kelawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini atas perintah Rasulullah. Dan ditemukannya basmalah di awal setiap surat ini mutawatir. Wa tawatur lan mutawatir apa zalika mengkono-mengkono
annaha unzilat ala Rasulillah ma'awali kulli suratin. Ini sudah mutawatir. Walam yungkar lan ora denu ingkar, walam yungkir lan ora ingkar sapa ahadun wong suci minas sahabat sanging sahabat ora ingkar kitabataha ing nulis basmalah. Dan generasi setelahnya itu generasi sahabat, mereka tidak ada satupun yang mengingkari apabila ada penulis Al-Quran menuliskan basmalah di setiap awal surat. Nah, seharusnya kalau memang basmalah bukan bagian dari Al-Quran, maka tentu mereka akan ingkar. Kenapa? Karena mereka sangat menjaga sekali kemurnian Al-Quran. Ma'ataharruzihim hal sertane oleh jogoi sahabat fisaunil Qur'ani ing dalam jogo Al-Quran, ngelindungi Al-Quran amma saking perkara laisa kang ora ana apa ma iku min saking Al-Quran, karena mereka sangat menjaga melindungi Al-Quran dari hal-hal yang tidak bagian dari Al-Quran. Hatta tafsir pun tidak mereka bubuhkan di dalam tulisan Al-Quran, di dalam tulisan mushaf, karena takut disalahpahami itu adalah Al-Quran. Wahada huwal ma'kul, wahada utawi iki lam yungkir ahadun ma'a taharruzim fi saunil Quran wa yuhadza iku al-ma'kulu dalil kang ma'kul. Ini dalil logikanya kan seperti itu. Nah, mereka kan sangat melindungi Al-Quran. Ketika mereka tidak ingkar, berarti ini menunjukkan kalau itu bagian dari Al-Quran. Logikanya kan seperti itu. Waro'alan berpendapat sapa akhiruna kal malikiyah, kaya ulama malikiyah ana yang temen setuhune al basmalah iku an laisa torano basmalah iku bi ayatin kelawan ayat, bukan ayat Al-Quran, bukan termasuk bagian dari Fatihah. La minal Fatihah, ora saking Fatihah, wala min ghairalan, ora saking sakliyane Fatihah. Lima krono hadis ruya kang den riwayatake apa ma'an Aisyah ta saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala ngendika sapa Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaftatihu ngawiti. Sinten Rasulullah as-salata ing salat ngawiti bitakbir kelawan takbir wal qiraah lan qiraah bilhamdulillah kelawan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Sayyidah Aisyah tidak menyebut apa? Basmalah, ay min ghairil basmalah, tegese saking tanpa basmalah. Itu menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti itu. Riwayat yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Ini berarti menunjukkan kalau Kanjeng Nabi ketika sholat ini kan ketika beliau baca Fatihah pada saat sholat ini tidak membaca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin menurut riwayat Sayyidah Aisyah. Berarti ini menunjukkan kalau basmalah bukan bagian dari Al-Quran. Sebenarnya ini bisa dipahami seperti ini, bisa ditakwil lah. Bisa saja Sayyidah Aisyah itu tidak mendengar apa basmalahnya Rasulullah, kan bisa saja Sayyidah Aisyah tidak mendengar basmalahnya Rasulullah, makanya beliau meriwayatkan seperti ini. Seperti itu. Artinya ada keihtimalan lah, keihtimalan. Kalau Fatihah wajib, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kan begitu. Hujjatul Qur'ani al-Karim, hujjah Al-Quran. Al-Quran sebagai sebuah hujjah, sebagai sebuah dalil. Apa argumentasinya? Al-Quran utawi Al-Quran Karim iku hujjatul hujjah yajib kang wajib ala jami yajib kang wajib ala jami'in nas ing atas kabeh manusa apa alamal ngamal bihi kelawan Al-Quran. Dia anna Qur'an maksudna Al-Quran iku kalamullah firman Allah taala alladzi kang saha kang sa apa naqluhu nukil alladzi ilaihim maring annas bitorikin kelawan dalan qat'in kang qat'i mutawatir maksudnya. La raiba kang ora ana samar iku maujud fi sihati ing dalem sae tariq qat'i mau. Tidak ada apa keraguan-keraguan sekali di dalam sahnya jalan itu.
wala subhata fihi. Balen-balen. Kayak fi sihati ing dalam saya Al-Qur'an ngono ya. La raiba kang ora kemaman iku maujud fi sihati ing dalam saya Al-Qur'an wala subhata lan ora subhati iku maujud ing dalam Al-Qur'an. Ini balikno nang Thoriq iso, nang Al-Qur'an juga itu. Tidak ada keraguan sama sekali dalam sahnya Al-Qur'an. Kalau dibalikan kepada Thoriq berarti tidak ada keraguan lagi di dalam apa? Sahnya riwayat itu. Dan tidak ada subhat di dalam riwayat itu. Ihtimam. Wa dalil utawi dalil al-qati ukang qati ala dzalika ing atase mengkono-mengkono wujubu amal bihi. Wujubul amal bihi iku ijazuhu apa? Iku ijazuhu oleh ngapesake Al-Qur'an Al-Karim, ngapesake kepada manusia untuk mendatangkan perkara yang menyamainya. Wal ijazu, Allah alam bisawab.